kami hormati tim penilai PKKLM Kementerian Agama Kabupaten Klaten, yang kami hormati Kepala Madrasah MTS Negeri 4 Klaten, kami hormati Bapak Ibu MTS Negeri 4 Klaten. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan maunahnya. Masuk pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka penilaian kinerja Kepala Madrasah MTS Negeri 4 Klaten. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga menyanyikan madrasah, acara yang keempat sambutan yang pertama nanti dari Kepala MTS Negeri 4 Klaten, sambutan yang kedua dari tim penilai Kemenang Kabupaten Klaten, acara yang kelima doa, dan acara yang keenam penutup. Untuk menghemat waktu, marilah acara pada pagi hari ini penilaian kinerja Kepala Madrasah kita awali, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Kepada tim penilai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Ibu Hajah Anis Rahmawati SAG MPD dan Bapak Dr. Andes Bambang Tranggono, terima kasih kami ucapkan kepada Kantor Kementerian Agama, khususnya Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan support pada kami sehingga MTS Negeri 4 Klaten bisa berkembang sampai saat ini dengan perkembangan yang cukup luar biasa bagus. Maka kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Dan pada PKKM kali ini bisa dikatakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan administrasi madrasah, sehingga nanti dengan PKKM ini bisa membawa Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Klaten menjadi madrasah mandiri berprestasi. Itu yang kita harapkan, karena untuk tujuan ke depan madrasah itu tidak lagi hanya secara nasional, tapi sudah mencapai madrasah bertaraf internasional.
Kemudian pada penilaian kinerja kepala madrasah tahunan untuk tahun 2022 itu ada 4 komponen yang memang harus dipenuhi, di mana komponen-komponen ini tidak akan terpenuhi secara administrasi, berkasnya dan lain sebagainya jika tidak ada dukungan, tidak ada kerjasama dari ibu bapak tim PKKM yang berada di Madrasah Sanailah Negeri 4 Klaten ini. Maka dari itu kami banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak semuanya, tim PKKM MTS Negeri 4 Klaten yang sampai saat ini, sampai tadi pagi, dari yang kemarin-kemarin sudah menyiapkan berkas semampunya, dan ini merupakan PKKM yang pertama di MTS Negeri 4 Klaten. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman pembelajaran bagi kita semuanya, dan dengan usaha yang sudah berpayah-payah mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir kali yang perlu kami haturkan adalah jika dalam penerimaan kami kepada tim penilai PKKM dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, dan dalam pelaksanaan PKKM nanti banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Pak Bambang, tadi sengaja saya bawa ke belakang buku. Pamit saya Bu Anis begitu. Baru sampai di sini, sekarang alhamdulillah belakangnya sudah bagus. Nanya Bapak Bambang, mungkin selama Bapak hanya di depan sampai ke belakang. Jadi nanti secara administrasi Pak Bambang bisa kita lihat bersama-sama. Nah Bapak Ibu, untuk PKKM tahun ini alhamdulillah tadi saya diomongin, alhamdulillah Bapak Ibu guru ini melihatkan bahwa kita kompak ya Bapak Ibu untuk mendukung bukan hanya kepada Ibu Kepala Madrasah, tetapi mendukung untuk kemajuan bersama kita dalam rangka tadi menuju madrasah berprestasi dan mandiri, dimana nanti diharapkan kita juga bisa bersaing di era internasional. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu ini sudah pemberkasannya juga sudah banyak. Saya minta maaf mungkin Bu Umi tidak bisa melihat pemberkasan sebelumnya. Biasanya nanti Bu Umi sebelumnya nanti mau saya lihat dulu, tapi maaf Bapak kita juga keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. Saya juga secara pribadi minta maaf tidak bisa bersama-sama sebelum pelaksanaan ini. Untuk tahun depan kemungkinan karena Ibu Umi sudah sekitar 4 tahun ya Bu Umi menjabat sebagai kepala madrasah, kemungkinan tahun depan ada penilaian kinerja kepala madrasah 4 tahunan, di mana nanti untuk 4 tahunan ada tambahan 1 lagi item selain ada 4 ini. PKKM itu sebenarnya kan bagian dari sebuah penjaminan mutu bagi sebuah madrasah kepada siapa? Pada user, pada masyarakat. Di sini ada user dan stakeholder pemerintah, usernya adalah masyarakat. Bahwa madrasah itu secara administratif dapat dipertanggungjawabkan. Itu pertama, pertanggungjawaban PKKM. Dan yang kedua, bagi kepala madrasah, PKKM itu adalah jaminan mutu bahwa kepala madrasah itu juga bermutu ataupun juga bekerja kinerjanya bagus. PKKM itu adalah bagian dari pelaksanaan regulasi peraturan yang terbit, yaitu tentang kinerja kepala madrasah yang setiap tahun harus dinilai, kemudian 4 tahun sekali dinilai untuk bagian dari sebuah promosi. Sehingga harapan kita semua Bapak Ibu dengan PKKM itu kita harapkan bukan lagi menjadi sebuah kewajiban semata, tapi hendaknya ke depan harus menjadi kebutuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa nimah, wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وعافية الرزق. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan amal yang engkau terima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, engkau berkuasa membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam keadaan iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, pada saat ini dan beberapa jam yang akan datang di sivitas kami Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten dilaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah. Untuk itu ya Allah, berilah kemudahan, berilah kelancaran, berilah keindahan penilaian sesuai dengan ikhtiar kami yang kami usahakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pada awalnya Madrasah Sanawiyah di sini adalah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah yang awalnya berada di belakang KUA, itu di Dukuh Jobodan, Desa Tambak Boyo, di mana memang tujuannya adalah agar ada dakwah Islamiyah yang berada di Kecamatan Pidan ini. Kemudian di mana pemarasa dan pendiri serta penyelenggaranya adalah Bapak Haji Priyono Hadi, kemudian Bapak Dawud, Bapak Jamhari dan Bapak Sudiman, di mana untuk kepala madrasahnya adalah Bapak Haji Priyono Hadi. Kemudian visi misi madrasah pada awalnya ketika kami di tahun 2021, tepatnya di 1 September kami Seritan Hasrah terima jabatan di sini, itu adalah terwujudnya generasi Islami yang terampil qiraah, tekun beribadah, berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Ini kami rangkum menjadi lebih khusus di terwujudnya generasi Islami. Kami ubah ketika pada waktu penyusunan KTSP di tahun 2022-2023, di mana di sini kami tambahi dengan kalau di sana unggul dalam prestasi, kami unggul dalam iptek yang berwawasan lingkungan karena menuju madrasah adwiyah. Visi di sini baik pemahaman pengetahuan pengamalan agama Islam, ibadah dan muamalah ini selalu unggul. Kemudian dalam pembinaan dan penguatan karakter warga madrasah itu juga menuju akhlak mulia, karena memang kami menginginkan bahwa untuk saat ini belum ke arah nilai, tetapi kita mengarah pada akhlakul karimah anak-anak, karena untuk membedakan anak-anak kita dari madrasah atau dari tetangga sebelah, yang jelas itu. Kemudian untuk misinya, di mana di sini kami tetap melalui penguatan imtak dan iptek, kemudian menerapkan pola hidup Islami, ada pembiasaan dan keteladanan dari Bapak Ibu guru. Kemudian kami juga menginginkan seluruh
stakeholder madrasah ini untuk selalu berkomitmen membawa perubahan dan meningkatkan kompetensi SDM-nya sehingga lebih terlatih dan cakap, dan itu mudah-mudahan nanti bisa membawa yang tadi kita inginkan madrasah mandiri berprestasi menuju kancah internasional. Untuk program madrasah, di mana program madrasah ini ada yang sudah kita laksanakan, ada juga yang belum. Ini pelaksanaan upacara hari Senin, kemudian tanggal 17 dan pada hari-hari nasional insya Allah kita laksanakan. Tujuannya adalah untuk pendidikan karakter anak dan kedisiplinan. Kemudian program 5S sudah alhamdulillah berjalan dengan baik ada MMT dan jadwal piketnya. Kemudian ada MOU dengan Puskesmas, Polsek, Koramil, LPAI, Bimbel, Lembaga Robotik, Kebun dan Kantin. Kemudian pembiasaan pagi sebelum masuk di kelas itu anak baris, biar Bapak Ibu guru selain bersalaman mendoakan juga melihat kerapian siswa. Kemudian SKPKG-nya ini juga menjadi SK supervisi Bu Anis, jadi memang kami jadikan satu. Kemudian kami setiap sebelum kegiatan koordinasi dengan tim madrasah yang terdiri dari pakar dan sebagian di keuangan dan unit atau koordinator. Kemudian kami mengupayakan setiap penyusunan KTSP ada workshopnya. Nanti isian workshopnya itu bisa macam-macam. Kemarin baru di IKM, jadi nanti ke depan bisa ke arah bagaimana metode pembelajaran yang baik, bagaimana menyusun soal house dan lain sebagainya yang mungkin memang kita belum bisa sampai ke sana. mempersiapkan data ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mempersiapkan bukti, itu harus membaca, ya nanti ke depan harus membaca narasi apa yang ada dalam soal. Contoh pada standar usaha pengembangan madrasah satu, kemudian data yang diharapkan adalah dokumen urian tugas personalia madrasah. Buktinya yang diminta adalah misalnya satu, dokumen penetapan pengesahan susunan organisasi madrasah. Nah, ini yang harus dipahami pada bukti itu. Nah, ketika kita ini ditanya tentang dokumen penetapan pengesahan susunan organisasi, maka apa yang harus yang diminta itu apa? Berarti itu adalah meminta surat keputusan. Kalau itu yang diminta itu bukti kegiatan, maka itu bisa berupa foto, bisa berupa hasil karya yang difoto, jadi hasil karya yang difoto, gitu. Bukan karyanya yang diusung ke sini. Jadi untuk penyajian dokumen Bapak Ibu, alhamdulillah sudah bagus. Tadi ada tambahan dari Pak Bapak. Jadi untuk penulisan dari covernya itu belum seragam. Nanti bisa diseragamkan, misalnya yang pertama nanti pakai map apa, yang kedua pakai map apa, tiga map apa, dan nanti untuk judul di map itu sesuaikan dengan yang ada di bukti hasil kinerja. Jadi nanti agak lebih isinya itu ini begitu. Jadi saya pertama kali melihat yang dokumen untuk yang usaha madrasah tadi, oh ya udah karena baru pertama nggak apa-apa guys. Jadi nanti setiap nomor satu isinya apa saja itu nanti bisa sambil proses di dalam. Ya Bapak Ibu, yang kedua
dalam setiap pelaksanaan itu tahapnya ada perencanaan, itu mesti ada, kemudian pelaksanaannya, kemudian laporan pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Ini contoh mudah saja, tadi kita ngobrol agak asik itu tadi ya Bu ya. Ada lahan Bu, sekitar ini kita tanam cabai. Nah, sampai mau nanam cabai itu kan ada perencanaan dari Ibu Kepala. Nah, itu masuk ke mana? Masuk ke perencanaan kewirausahaan. Jadi Ibu Kepala perencanaan pengembangan kewirausahaan apa saja nanti didata. Namanya rencana kan tidak yang kita harapkan 100% terlaksana, tetapi kan tidak 100%, mungkin nanti ada 80%. Jadi dalam pelaksanaan nanti dari perencanaan Ibu Kepala tadi apa kendalanya, kemudian dibuat laporan dari pas pelaksanaan. Pelaksanaannya ada, kemudian dievaluasi. Oh mungkin cabai ini kurang maksimal karena apa? Itu dalam laporan. Ini contoh sedikit saja Bapak Ibu. Nanti dalam kesiswaan juga sama. Jadi dari masing-masing kesiswaan, dari masing-masing waka itu mempunyai rencana program dari kesiswaan. Nanti membawahi dari kesiswaan itu mudah saja ekstrakurikuler ya. Itu kan di bawah kesiswaan. Jadi bidang wakil kepala madrasah bidang kesiswaan mempunyai perencanaan, nanti ekstranya ini. Kemudian dikasihkan SK oleh Bapak Ibu Kepala siapa yang menjadi petugas mengampu ekstranya ini. Itu dari karena ada perencanaan dari kesiswaan. Ibu Kepala membuat SK, kemudian yang diberikan SK itu berjalan Bapak Ibu. Nah nanti misalnya dari diberikan kan misalnya dari kesiswaan ada pramuka misalnya karena menjadi ekstra wajib. Pramuka juga mempunyai rencana di awal tahun. Oh rencana dari ekstrakurikuler pramuka itu 1 misalnya mau kemah, 2 mau ini. Jadi nanti ada pelaksanaan misalnya kemah direncanakan tanggal 10 Januari. Kok tidak terlaksana juga nggak apa-apa. Nanti terlaksananya di bulan Februari. Nah nanti kan dibuat pelaporannya. Nah pelaporan itu nanti dilaporkan karena yang memberi menang ke Bu Kepala ke kesiswaan, jadi nanti dikumpulkan di kesiswaan. Misalnya seperti itu. Nah, jadi hierarki saja Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah tadi secara umum untuk pelaksanaan PKKM yang pertama kali ini pengalaman Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya beginilah Bapak Ibu PKKM itu. Membutuhkan kerjasama dari tim, kekompakan dari Bapak Ibu semuanya. Saya bisa melihat bagaimana solidnya keluarga besar MTS Sri Oke, lebih nanti tahun depan bisa ditingkatkan lagi. Sambil kita berjalan Ibu Pinggir sambil perbaikannya. Dari saya dan Pak Bambang sebagai tim penilaian kinerja kepala madrasah, kalau selama kami melaksanakan kegiatan tadi banyak yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ini bukan semua maka kita pinter ya Bapak Ibu, kita sharing untuk kemajuan kita bersama. Dan kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas semua sambutannya, atas semua senyum bahagia Bapak Ibu untuk kami berdua. Sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.